Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang lanjutan dari yang kemarin. Perkenalkan, nama saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Untuk materi sebelumnya kita sudah menginstalasi si Proxmox. Untuk hari ini kita akan membangun VPS dengan OpenVJet. Sebelumnya kita akan cek dulu apa sih perbedaan antara OpenVJet dengan KPM. Oke. Menurut ID Cloud, di sini virtualisasi itu menggunakan OpenVJet. OpenVJet itu di sini dia menjelaskan bahwa OpenVJet itu memiliki kelebihan bisa overselling sehingga bisa mendapatkan spesifikasi yang lebih tinggi, kemudian hemat biaya, dapat setup dengan mudah, jumlah proses penggunaan memori, penggunaan CPU, penggunaan disk dapat dirubah dalam kondisi VPS tetap running. Jadi ketika si OpenVPS ini berjalan bisa kita merubah konfigurasi dari settingan hardware-nya, kemudian dia lebih hemat biaya, kemudian bisa overselling itu kita bisa mendapatkan spesifikasi yang lebih tinggi karena di sini kita bisa melakukan perubahan RAM, kemudian perubahan hard disk dalam kondisi running. Kekurangannya ialah jika kalian menggunakan resource lebih tinggi, maka kalian dapat mempengaruhi kinerja VPS lain yang berada dalam suatu host yang sama. Jadi karena misalnya satu orang itu memiliki penggunaan yang lebih besar, maka dia akan terasa ke host yang lainnya. Di OpenVJet hanya dapat menginstal Linux berbagai distro saja. Kalian tidak bisa menginstal sistem operasi lainnya. Jadi di OpenVJet ini dia khusus untuk Linux karena template-nya udah disediakan sama si Proxmox-nya. Beberapa settingan dibatasi node, tidak mendukung swap. Jadi pengaturan di virtual memory swapnya itu tidak tersedia. Sedangkan KPM itu sistemnya berdiri sendiri seperti dedicated server. Jadi di sini kita mulai install dari awal, kita tentuin passwordnya, kita tentuin usernya, kita tentuin memorinya, RAM-nya, hard disknya. Bebas memilih sistem operasi Linux dan Windows. Jadi di sini kita bisa menginstal Windows Server 2016 atau 2019. Kemudian swapnya, untuk RAM-nya kita bisa menggunakan swap. Biasanya sudah disertai remote PNC. Remote PNC tidak dibatasi node. Kekurangannya ialah tidak bisa overselling sehingga harga lebih mahal. Jadi dia tidak bisa overselling, minta RAM secara penggantian itu tidak bisa. Kemudian setup lumayan merepotkan karena dia mulai dari instalasi dari awal. Itu beberapa kelebihan OpenVJet sama KPM. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang OpenVJet. Topologinya seperti ini, dari ISP masuk ke switch, kemudian di komputer klien, kemudian server si Proxmox. IP server Proxmox saya kasih IP 100. Nah, di sini kita masuk ke local hard disk dari Proxmox, konten, kemudian template. Oke, kita coba akses. Kemudian di sini VPS-nya local VPS. Kemudian kita cek konten. Nah, di sini di template-nya ini kita bisa melihat atau kita bisa download template yang baru.
Salah satu contohnya di sini saya download Debian 10. Jadi caranya itu adalah di template yang tersedia di sini ada Proxmox 62, ada Ubuntu, ada Debian 9, Arch Linux, Ubuntu, kemudian Debian 8, CentOS, Fedora. Jadi dia di templatenya ini cuma tersedia basisnya Linux container, LX Linux container, Alvin, Pintu, Turki dan sebagainya. Ke bawah nih Turki. Jadi ini templatenya, atau misalkan saya akan contohkan di sini Debian berapa ya? Ini ada Debian 10, ini ada Debian 8. Nah, kita pilih misalnya Debian 8. Kemudian kita pilih download. Nah, di sini dia akan ngeproses si templatenya Debian titik 8. Oke, ini saya akan coba biarkan dulu. Kemudian yang di sini kita install akan muncul pop-up task view manager, tapi di sini prosesnya kita tunggu sampai selesai. Ini lumayan cukup lama downloadnya. Nah, di sini kebetulan saya udah download VM-nya siapa ini? Si Debian 10. Di konten. Nah, ini kita coba menggunakan yang udah ada karena yang di sini itu prosesnya lumayan agak lama. Oke, Debian 10. Pada konten tersebut akan terlihat file yang udah di-download. Kemudian kita akan coba menggunakan create container. CT itu create container. Jadi di tab yang di sini kita menggunakan create container. Oke. Kita kasih namanya Debian biar nggak bentrok dengan PM101. Kemudian ini untuk menghilangkan notif aja. Kita coba nge-remote dulu cara menghilangkan notif yang ini. Untuk menghilangkan notif ini kita bisa ke PPM managernya. PPM manager itu ada cd user share PPM manager JS. Nah, di sini ada kita ls PPM manager lib dan PPM backup. Di sini saya udah backup dan kebetulan ini udah saya rubah di Ctrl W. Jadi masuk ke nano PPA JS. Nah, Ctrl W, if data source apa ya, if data status if karena kan saya udah ganti
sorry, if data offers, Ctrl W, if data, nah yang ini penggantiannya ini Ctrl X. Nah, jadi di sini cuma ganti pop-up yang muncul tadi. Ini kemudian nopot, habis itu baru kita create. Nah, di sini di Linux container yang pertama ini kita bisa tentuin passwordnya. Misalnya Debian 2020. Debian 2020. Oke, kemudian kita pilih next. Nah, template-nya kita arahin ke Debian 10. Ini Debian 10. Harddisknya nanti kita kasih 16. Harddisknya kita kasih 16. Oke, kemudian kita next lagi. CPU-nya kita kasih 1, biarkan default 1024. Memorinya antara swap dengan ini kita akan bedain. Di sini 1024 sama 512. 1024 swapnya kita. Jadi di sini dia swapnya kita bisa tentuin. Tadi kata dia bagaimana ya? Swap lewatin ya. Swap. Tidak mendukung swap. Ini mungkin yang versi yang lama, proxmox yang lama. Ini ada swapnya deh. Kemudian kita pilih next. Kemudian di sini settingan untuk IP address ini saya kasih 101, gateway-nya ke 100 supaya bisa diakses nanti si Debian-nya. Oke, kemudian 192.168.100 kemudian 192.168.100.1. Oke. Si HDR/24 nya diisikan /24. Oke, kemudian kita pilih next. Ini bisa kita isi menjadi, ini terserah sebenarnya, yang DNS ini, yang bawahnya yang connect ke internet, download.net, kemudian 888. Oke, kemudian kita pilih next. Ini konfirmasi, core-nya 1, hostname-nya Debian, kemudian memorinya 1021 88, bridge VPS, node name-nya VPS, local LVM-nya 16, domainnya download.net, swapnya 512, kemudian PMD ID-nya 102. Kemudian kita finish. Nah, di sini dia akan mengenerate mesin tersebut. Biarkan si mesin tersebut itu melakukan tugasnya sampai si proxmox ini selesai, sampai dia install template-nya. Nah, di sini nanti akan muncul root Debian, kemudian namanya A'udzubillahiminasyaitonirrajim.
ini arsip part template tar gadget. Ini kita tungguin sampai selesai. Ini kan masih menulis dia writing super block and file system. Kalau ketika udah selesai nanti bisa kita remote. Ini masih proses yang ini. Nah, untuk harga si PPPS ini bisa kita lihat ini pakai flash. Ini si panelnya. Ini KPM 35, KPM 50, KPM 100, KPM 150. Nah, KPM 35 itu dia sekitar 150.000 per bulan. Nah, terdiri dari harddisknya 50 GB, IP address dikasih 1, memori 1536, prosesor 2 core. Nah, ini yang untuk harga KPM. Kalau misalnya OpenVIJET, ini ada yang virtual FreePad yang dedicated, reseller domain, reseller hosting Linux. Ini KPM, multiple Linux dan unlimited bandwidth itu untuk PPS ya di media host, nanti media host. Oke, di sini dia udah selesai, tas oke. Kemudian kita close. Nah, di sini dia udah menggenerate 102. Nah, 102 ini si Debian yang udah kita ambil yang sudah tersedia template-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa meremote si server tersebut yang si Debian yang udah kita create kontainernya dengan cara klik kanan pada mesin host tersebut, mesin si PM yang udah kita create CT-nya. Kemudian ini kita bisa klik kanan di sini start, atau bisa langsung di sini start. Nah, kalau kita buat di sini start, kemudian kita bisa melihat di sini di konsolnya dia akan proses untuk di server di Proxmox-nya. Tapi bisa nggak kita lihat di berbasis webnya? Kalau berbasis webnya kita bisa lihat di sini. Tampilan antara ini dengan ini sama. Ini dia yang berbasis webnya. Jadi di sini langsung login, kita tidak menggunakan instalasi lagi. Oke, kita clear. Nah, ini udah selesai. Ketika kita lihat di sini IP address-nya adalah 101. Kemudian kita ping ke 88.
Oke, replay, kemudian kita ping ke Google. Jadi sangat-sangat mudah ketika kita menggunakan OpenVidget. Jadi karena dia udah menyediakan template sendiri, cuma ngedownload agak lumayan lama. Yang ini aja belum selesai, yang Debian 8 tadi. Oke, kemudian di sini udah masuk kita ke root. Kita coba update paket, apt update. Nah, dia akan running yang ini ya, ini akan running apt update. Kemudian di materi sini kita coba install aplikasi Apache sama SSH server. Apache sama SSH server. Kita tungguin dulu dia selesai proses update paket. Ntar lagi mau subuh. Mudah-mudahan sebelum subuh udah selesai. Di sini kita install SSH sama Apache untuk uji coba kontainernya. Kemudian meng-create satu user untuk bisa akses si servernya, karena kan biasanya akses root itu tidak bisa diakses, makanya kita bisa create user yang baru. Git ignore. Install update sampai 12 paket. Oke, kita clear. Kemudian di sini kita coba menginstal Apache 2 sama SSH server. apt install Apache 2 SSH. Enter. Kita pilih yes. Mudah-mudahan bisa lancar koneksinya sehingga bisa di-download Apache-nya. Kita cuma mencoba install Apache yang ada di IP 101 nantinya. Setelah kita install selesai, kita bisa tambahkan user add. Ini yang user ini udah saya create.
Wih. Jangan error. Ayo dong, lancar lah. Wih. ...266 KB. Ya, di FTP domain yang di sini yang ada kekeliruan, ada error. Kalau di sini dia nanti selesai, kemudian kita akses. Abang dia ada pematih. Hah? Pencet di mananya? Ini udah dipencet 2 kali. Sorry, tadi ada bunyi alarm apt update. Kita coba di update lagi. Debian Buster. Nah, ini aja belum. Oh, ini udah selesai nih yang Debian 8 ya. Kita bisa close. Nah, di sini dia akan muncul Debian 8. Ini kontainer yang tadi. Ini penggunaan resource. Nah, kemudian ini juga ada network yang kita buat kebetulan satu interface, DNS option, kemudian ada backup, ada replication, ada snapshot, ada firewall, ada permission. Aduh, kok bisa ya ini file di sebagian paket di IP 130. Masih pilot. Kita coba ngambil repository Debian 10. Kita coba ngambil yang kambing oli aja ya.
error yang di IP 130 nih. Kita clear. Kita kasih pagar, kita kasih pagar, kita kasih pagar. Kemudian kita namakan. Dapatlah, aduh, coba kita cek di paket ini ada nggak. Ada lagi, gimana ya, di mudah-mudahan di kabel PLSM bisa aktif. Untuk yang Debian 10 ya. Cobain semuanya. Alhamdulillah dapat. Mudah-mudahan bisa ya Allah. Ayo sebelum subuh, ntar lagi azan subuh nih. Alhamdulillah. Ayo cepet. Get. Aduh. Get. IP 202.985.18. Aduh.
kacang mau subuh nih. Ada dia paketnya di situ. Kita ambil yang Surabaya dulu dah. Kartolo. Masuk azan subuh. Abang kau mati maju loh. Kita tungguin ini sampai selesai dulu ya. Episode 23 255. Aduh, agak lemot nih. Kita tungguin untuk yang Kartolo, mudah-mudahan bisa diupdate paketnya. Bismillah, bismillah, bismillah. Bisa. Ayo 7% lagi. Error lagi. Error. Kita akan coba yang dari repo yang lain, yang dari UNES. Kita copy,
kemudian kita paste ke sini, Ctrl X, yes, ulang naron na hashi rasok apt update. Aduh, mudah-mudahan ini terakhir nih. Kalau nggak bisa berarti repositorinya nih. Repositori sih. Kenapa bisa pilot nih? Hah? Server di sananya kayaknya nih.
langsung dari Debian-nya. Ayo dong. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan dapat ya. Nanti di sini cuma kita bisa mengaksesnya. Kalau udah selesai diupdate. Security ini FTP kemarin, FTP Debian ORG. Mudah-mudahan bisa lah. Ayo dong, get. Di sini kita cuma install SSH sama Apache 2. Kemudian tambahkan user untuk akses rootnya. User add, nama usernya, min.m, modify direktorinya di mana. Kemudian dikasih passwordnya. Verifikasi ini dibangun adalah IP server yang udah kita buat tadi. Kita ngasih 101, kemudian kita akses dengan 101. Nah, ketika dia berhasil berarti Apache yang kita install tadi udah bisa digunakan di server 101, IP 101. Kemudian kita bisa nge-remote. Nah, kita masukkan user yang udah didaftarkan. Sampai sini dia di IP 101 bisa login. Nah, tugasnya adalah buatlah tutorial tentang OpenVJet atau Linux container dengan meng-create 3 VM di mana setiap VM tersebut digunakan dengan cara di-clone. Jadi ketika udah selesai nanti, udah dibuat VM-nya, ini udah ya. Ini kita bisa klik kanan. Kalau misalnya OS-nya klik kanan, clone. Di sini klik kanan, clone. Jadi kita yang template yang udah ada kita bisa cloning, atau bisa juga download di masing-masing template yang sudah tersedia. Misalnya Debian atau Debian 8, Debian 10 di templatenya ini, CentOS, Ubuntu, Fedora dan sebagainya. Ayo dikit lagi nih. Udah dapat dia 4. Ini untuk tugasnya, skenarionya adalah ini server Proxmox, kemudian kita create 3 VPS. VPS 1 itu web hosting, VPS 2 DNS, VPS 3 file server. VPS 1 itu diarahkan domainnya smkku.net, web hostingnya Agenti, kemudian VPS 2 itu DNS server aja, kemudian VPS 3 file server yakni Samba. Jadi semuanya itu bisa diakses di klien ini.
Ketika agentinya, kontrol panel yang VPS 1 bisa diakses, kemudian DNS-nya juga, kemudian FTP-nya juga. Ayo dong, 85, 87, 88. Oke, udah 7. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 8, 97%, 3% lagi. File to patch Debian org free 151.101.8204. Tapi mudah-mudahan yang Apache sama SSH udah bisa di-download. Some index file ignore. Padahal biasanya itu pagi-pagi internet kencang, ini malah apa namanya, nah sedikit masalah dia koneksi ngambil repositorinya. 6, 7, 8, 9, 10 dapatlah. Ini lagi di ini 10 nih. Satu 151 patch-nya. Jadi 27,6 MB yang tersedia atau yang dapat dari Debian, debian.org. Tujuh, 8, 9, 10, 7. Waduh, clear. Mudah-mudahan bisa lah ini. Oh salam, gak bisa juga dia. Kita coba dah, kita kasih pagar.
coba sekali lagi. Kalau misalnya nggak bisa juga berarti saya koneksi di dari sayanya ada masalah berarti. Koneksi internet keluar ya. Mudah-mudahan bisa lah. Di sini ini 10 12 ya, 12 14,6 mega, 14,6 mega. IP yang 130 ini error. Penasaran koneksi internetnya ini banget. Pilot terus-terusan. Oke, mungkin itu karena di sini masih pilot dari IP 130.89.148. Nanti pada intinya adalah di sini kita ngupdate paket, kemudian kita install SSH sama web. Nah, di sini kita create satu user, verifikasinya menggunakan HTTP, kemudian IP server yang kita masukkan barusan. Oke, ini masih tetap error. Itu aja untuk tugasnya seperti ini topologinya. Untuk hari ini saya cukupkan materi tentang OpenBudget. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena koneksi internet saya ada kendala sedikit. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.